Pada kehidupan manusia sehari-hari, manusia tidak hanya hidup dengan mengandalkan satu kebutuhan saja, karena pada dasarnya sifat manusia itu adalah tidak pernah puas atas apa yang telah mereka dapatkan. Adapun kebutuhan itu sendiri terdiri dari dua macam, yaitu ada yang bersifat jasmani dan ada pula yang bersifat rohani, di mana kebutuhan jasmani itu bersifat fisik yang akan dipenuhi dengan kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Untuk memenuhi kebutuhan rohani, maka manusia membutuhkan tempat rekreasi, tempat hiburan, atau tempat wisata yang bisa membuat pikiran bisa fresh kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Putri, akan menjelaskan tentang ekonomi pariwisata, yaitu Taman Rekreasi Alam Mayang yang terletak di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Pariwisata merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting bagi suatu negara. Pariwisata juga merupakan komoditas yang dibutuhkan oleh setiap individu. Alasannya, karena aktivitas berwisata bagi seorang individu dapat meningkatkan daya kreatif, menghilangkan kejenuhan, relaksasi, berbelanja, bisnis, mengetahui peninggalan sejarah dan budaya suatu etnik tertentu, kesehatan, dan pariwisata spiritualisme. Waktu luang yang semakin meningkat, sebagai akibat lebih singkatnya hari kerja dan didukung oleh meningkatnya penghasilan, maka aktivitas kepariwisataan akan semakin meningkat. Pariwisata merupakan fenomena yang sangat kompleks dan bersifat unik, karena pariwisata bersifat multidimensi baik fisik, sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Pariwisata juga menawarkan jenis produk dan wisata yang beragam, mulai dari wisata alam, wisata budaya, sejarah, wisata buatan, hingga beragam wisata minat khusus. Bila dilihat dari segmen pasarnya, pariwisata sangatlah dinamis dan sangat terdiferensiasi dan skala operasinya terjenjang, mulai dari tingkat komunitas, lokal, nasional, regional, dan global. Selain itu, pariwisata menuntut fasilitas pendukung yang kompleks. Industri kepariwisataan saat ini merupakan salah satu industri yang sangat berkembang. Seperti halnya di Indonesia, sektor pariwisata diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan luar negeri maupun dalam negeri sehingga dapat meningkatkan devisa bagi negara. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak objek wisata, baik yang belum maupun yang sudah dikembangkan. Salah satu daerah tujuan wisata di Indonesia yang sudah berkembang secara optimal adalah Pulau Bali. Pulau Bali merupakan ikon pariwisata Indonesia, namun sebenarnya masih banyak objek wisata yang belum dikenal oleh wisatawan luar maupun dalam negeri yang tersebar di Kepulauan Indonesia. Objek wisata tersebut memiliki potensi alam yang luar biasa menarik jika dikembangkan dengan baik. Sebagai sektor strategis nasional, pariwisata mempunyai efek pengganda yang ditimbulkan dari aktivitas pariwisata, baik yang sifatnya langsung berupa penyerapan tenaga kerja di sektor pariwisata, maupun dampak tidak langsung berupa berkembangnya kegiatan ekonomi pendukung pariwisata seperti penginapan, rumah makan, jasa penukaran uang, dan lain-lain. Kondisi ini dapat ditemui hampir semua daerah yang memiliki potensi wisata yang seperti Bali dengan potensi pantai Kuta dan yang lainnya. Riau merupakan sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Sumatera yang terdiri dari 12 kabupaten kota dengan ibu kotanya Kota Pekanbaru. Pekanbaru merupakan kota bisnis. Oleh karena itu, menjadikan kota ini sedikit sekali mendapat perhatian dalam hal kepariwisataan. Di samping itu, kebanyakan masyarakat lebih suka memilih taman-taman kota sebagai tempat hiburan dan tempat pusat perbelanjaan sebagai sarana hiburan. Padahal, jika tempat-tempat wisata diperhatikan, kemungkinan akan banyak mendatangkan keuntungan bagi kota ini. Di Kota Pekanbaru sendiri memiliki potensi pariwisata yang cukup besar. Banyak objek wisata yang menarik, mulai dari wisata alam, wisata budaya, wisata sejarah, maupun wisata belanja. Objek wisata di Pekanbaru antara lain, yang pertama, wisata alam danau buatan, yang kedua, wisata alam mayang, yang ketiga, wisata sejarah Museum Sang Nila Utama, yang keempat, wisata budaya Purna MTQ, dan yang kelima, wisata belanja Pasar Bawah.
Salah satu tempat wisata yang menjadi unggulan dalam menyambut PON tahun 2012 yaitu Taman Wisata Alamayang. Alamayang memang disiapkan sebagai salah satu tujuan wisata andalan Pekanbaru. Alamayang berlokasi di kilometer 8, Jalan Harapan Raya, Kelurahan Tanggerang Timur, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru. Objek wisata yang terletak di tengah kota Pekanbaru ini sangat banyak dikunjungi oleh masyarakat yang berasal dari kota Pekanbaru maupun dari luar kota Pekanbaru. Tujuan rekreasi Alamayang ini terbukti cukup diminati, bahkan warga dari luar kota Pekanbaru juga banyak berekreasi di sana. Alamayang Pekanbaru adalah perusahaan keluarga yang bergerak dalam bidang jasa hiburan ataupun tempat rekreasi dengan nuansa alami yang di dalam kegiatan sehari-harinya. Alamayang Pekanbaru memberikan pelayanan jasa kepada pengunjungnya sebagai pengguna jasa hiburan dan rekreasi Alamayang Pekanbaru. Dalam meningkatkan jumlah laba yang besar, maka Alamayang membutuhkan pengunjung yang banyak pula. Dalam meningkatkan jumlah pengunjung, maka Alamayang membutuhkan strategi untuk memasarkan produknya kepada masyarakat yang ada di sekitar agar mereka mau berkunjung ke Alamayang Pekanbaru. Hal ini sering disebut dengan strategi pemasaran. Alamayang Pekanbaru mengadakan banyak hiburan yang diselenggarakan dalam menarik pelanggan agar pengunjung menggunakan fasilitas jasa hiburan yang ada di Alamayang Pekanbaru. Yang salah satunya yaitu dengan cara mempromosikan jasa hiburan melalui iklan di internet. Pada awalnya, perusahaan ini adalah perusahaan keluarga yang bergerak dalam bidang tanaman palawija dan peternakan serta perikanan yang masing-masing ini masih di bawah pengawasan Dinas Departemen Pertanian, Peternakan, dan Perikanan. Berawal dari pembelian tanah yang luasnya 1 hektar pada tahun 1973 hingga sampai sekarang ini, dengan seiring berjalannya waktu yang hampir cukup lama yaitu 40 tahun lamanya, dan kini sudah berkembang menjadi 25 hektar luasnya. Pada 3 usaha ini yaitu pertanian, peternakan, serta perikanan, yang awalnya yang paling berkembang adalah usaha dalam bidang peternakan, yaitu pada tahun 1985. Alamayang Pekanbaru pada saat itu membantu proyek IFAD atau Infrastructure for Agricultural Development, yaitu dalam pembelian hewan ternak sapi. Dari usaha peternakan sapi ini, Alamayang Pekanbaru ini dapat menjadi perantara pemenuhan kebutuhan sapi bagi peternakan di wilayah Riau dan sekitarnya. Dengan perkembangan usaha peternakan sapi tersebut, muncullah lagi gagasan untuk membuat usaha-usaha lain seperti pertanian dan perikanan terpadu pada akhir tahun 1987. Pada tanggal 7 Januari tahun 1988, Alamayang Pekanbaru pertama kalinya mengadakan perlombaan memancing yang pada waktu itu telah disponsori oleh Jarum dan Grand Sanyang, diikuti oleh 16 orang peserta memancing. Namun, berawal dari perlombaan memancing inilah Alamayang Pekanbaru mulai dikenal oleh masyarakat setempat, dan pada masa itu masih strategi penarikan pelanggan, yaitu masuk gratis tanpa biaya. Namun, seiring berjalannya waktu, Alamayang Pekanbaru menjadi ramai pengunjungnya. Dan terus semakin meningkat dari waktu ke waktu. Bagian besar dari mereka pun banyak yang berkunjung untuk memancing. Namun, timbul rencana baru bahwa akan ditambahkan tanaman-tanaman yang akan menghiasi Alamayang Pekanbaru. Dengan suasana yang bernuansa alami dari tumbuhan itu sendiri, maka dari itu banyak pengunjung yang datang bukan hanya untuk memancing saja, tetapi juga untuk bersantai sambil memancing. Oleh karena tuntutan pengunjung yang banyak, yang menyarankan bahwa mereka yang datang membawa anaknya sambil berlibur, maka dari itu lahan peternakan dan pertanian mulai dikurangi menjadi tempat santai hingga pada akhirnya hilang dan tak ada lagi. Kemudian, Alamayang Pekanbaru mulai membenahi lahannya sesuai dengan tuntutan pengunjung dan juga tren tempat wisata yang bersih dan nyaman dengan nuansa alami. Selain itu juga, keberadaan sarana dan fasilitas hiburan lainnya mulai diadakan, seperti mainan anak-anak, tempat memancing yang lebih nyaman, lapangan olahraga, anjungan atau panggung acara, kantin, dan fasilitas lainnya yang mendukung.
Untuk memasuki Taman Rekreasi Alamayang, pengunjung diwajibkan membayar retribusi dengan membeli tiket masuk yang telah disediakan. Adapun harga tiket masuk untuk dewasa adalah sebesar Rp10.000, anak-anak Rp7.000, kendaraan roda 2 Rp3.000, dan kendaraan roda 4 Rp5.000. Untuk rombongan lembaga pendidikan atau agama diberi potongan harga sebesar 50%. Kesimpulannya adalah pariwisata merupakan salah satu sumber pendapatan kota ataupun negara yang selayaknya dikembangkan oleh pemerintah. Dan kita sebagai masyarakat yang menikmati tempat-tempat pariwisata tersebut hendaknya juga menjaga agar tetap indah dan layak untuk dikunjungi. Sekian penjelasan saya dalam video ini. Saya berharap video ini dapat menambah informasi dan wawasan kita semua. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.